Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan untuk laporan penelitian kami yang berjudul Manajemen Risiko Usaha Tani Mangga, Kolonel 21, Studi Kasus pada Desa Roro Wetan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Adapun dari kelompok 3 terdiri dari saya, Atia Sabitanida dengan NIM terakhir 1028, ada Eliza Sumarni dengan NIM terakhir 1036, dan Rizky Dwi Putra dengan NIM terakhir 1044. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama itu adalah pendahuluan, di mana dalam pendahuluan itu terdapat mengenai latar belakang. Nah, untuk latar belakangnya adalah mangga merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Banyaknya petani mangga itu dipengaruhi oleh adanya varietas komoditas mangga yang beragam, seperti mangga mana lagi, mangga golek, mangga arum manis, dan mangga yang lainnya. Selain itu, juga kandungan gizi yang terdapat pada komoditas mangga itu juga melimpah seperti air, protein, lemak, gula, serta mineral. Nah, di samping dari kandungan dan varietas tersebut, mudahnya pelaksanaan budidaya juga menjadi salah satu alasan bagi banyaknya petani mangga yang membudidayakannya. Nah, untuk produksinya, jika ditinjau berdasarkan jumlah produksi, Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu penghasil mangga terbesar di Jawa Timur. Kondisi alam yang mendukung seperti tanah yang subur dan sangat cocok dengan pohon mangga menjadikan Kabupaten Pasuruan itu memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan budidaya mangga. Nah, untuk di Kabupaten Pasuruan ini terdiri atas beberapa kecamatan seperti Kecamatan Rembang, Grati, Lumbang, Parsepan, dan masih banyak yang lainnya. Untuk tingkat kecamatan, terdapat salah satu kecamatan dengan potensi produksi mangga klonal 21 yang melimpah, yakni Kecamatan Rembang. Kecamatan Rembang itu dapat disebut sebagai salah satu penghasil mangga terbesar di Kabupaten Pasuruan, di mana terdapat beberapa jenis mangga yang dibudidayakan, salah satunya yakni mangga klonal 21. Mangga klonal 21 adalah salah satu varietas mangga unggulan yang dapat dijumpai di Kabupaten Pasuruan. Mangga klonal 21 ini sudah ditetapkan menjadi buah lokal yang berasal dari Kabupaten Pasuruan. Nah, selain itu, pada saat ini memasuki musim pancaroba, itu para petani masih mengalami hambatan yang cukup menyulitkan bagi pihaknya, di mana hambatan tersebut itu dapat menyebabkan gagal panen. Besarnya biaya obat-obatan untuk tanaman mangga akibat dari adanya serangan lalat buah berdampak pada pembengkakan biaya usaha tani mangga klonal 21. Usaha tani mangga klonal 21 dilihat membutuhkan perhatian khusus dan ketelatenan para petani, utamanya dalam menghadapi sebuah risiko, di mana risiko yang dapat terjadi dalam usaha tani mangga klonal 21 di Desa Oro-Oro Ombowetan, Kecamatan Rembang, itu dapat berasal dari beberapa faktor seperti faktor produksi, faktor pasar, faktor institusi, faktor manusia, dan faktor keuangan. Nah, untuk resiko-resiko yang akan dihadapi oleh petani mangga, tentunya dapat menimbulkan persepsi petani terhadap risiko yang terjadi pada usaha tani mangga klonal 21. Adanya risiko tersebut dapat menyebabkan terjadinya kerugian sehingga diperlukan adanya manajemen risiko untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, maka rumusan masalah yang kami pilih yakni ada dua. Yang pertama itu apa saja risiko yang dihadapi petani mangga klonal 21 di Desa Oro-Oro Ombowetan, Kecamatan Rembang. Dan yang kedua yaitu bagaimana manajemen risiko usaha tani mangga klonal 21 yang dilakukan oleh petani mangga klonal 21 di Desa Oro-Oro Ombowetan, Kecamatan Rembang. Untuk tujuannya yakni terdiri atas dua. Yang pertama itu untuk risiko yang dihadapi petani mangga klonal 21 di Desa Oro-Oro Ombowetan, Kecamatan Rembang, dan untuk mengetahui manajemen risiko usaha tani mangga klonal 21 yang dilakukan oleh petani mangga klonal 21 di Desa Oro-Oro Ombowetan, Kecamatan Rembang. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini tuh ada tinjauan pustaka yang dimana untuk landasan teorinya ini kami mengambil bahasan yaitu ada mangga klonal 21
lalu ada dari risiko, manajemen risiko, persepsi petani terhadap risiko, lalu ada sumber risiko. Nah, di sebelahnya itu juga ada kerangka pemikiran yang dimana diawali dari judul yaitu manajemen risiko, usaha tani mangga klonal 21, studi kasus Desa Ororo Ambawetan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pasuruan. Lalu di bawahnya itu ada isu yang dimana terjadinya penurunan produksi mangga klonal 21 akibat ketidakpastian cuaca, sehingga petani perlu melakukan sebuah manajemen risiko sebagai upaya meningkatkan produksi mangga klonal 21. Lalu di bawahnya itu adalah rumusan masalah yang dimana apa saja risiko yang dihadapi petani mangga klonal 21 di Desa Ororo Ambawetan, Kecamatan Lembang. Lalu bagaimana manajemen risiko usaha tani mangga klonal 21 yang dilakukan oleh petani mangga klonal 21 di Desa Ororo Ambawetan, Kecamatan Lembang. Lalu menurun kembali lagi ke landasan teori yang dimana ada teori dan penelitian terdahulu. Untuk teorinya itu ada mangga klonal 21, risiko, manajemen risiko, persepsi petani terhadap risiko, dan sumber risiko. Lalu di sini untuk penelitian terdahulu kami mengambil dari dua sumber, dua referensi itu ada yang dari identifikasi risiko usaha tani mangga dalam pengembangan agrowisata di Kabupaten Cirebon dan juga analisis manajemen risiko usaha tani mangga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Next. Ya, di sini ada metode penelitian. Yang dimana untuk jenis penelitian, penelitian ini tuh menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Lalu untuk lokasi dan subjek penelitian yang kami kunjungi itu ada di Desa Ororo Ambawetan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, dengan subjek penelitian yaitu Ketua Kelompok Tani. Untuk teknik dan instrumen pengumpulan data digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer ini berasal dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan data sekunder itu berasal dari literatur dan instansi terkait. Lalu untuk prosedur penelitian di sini dilakukan mulai dari studi pendahuluan dan pralapang, diantaranya pendahuluan, eksplorasi, dan pelaksanaan. Untuk teknik analisis data di sini ada seperti pengumpulan data, lalu ada penyajian data, reduksi data, dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Jadi itu. Next. Ya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada pembahasan di mana untuk pembahasan pertama di sini kita akan membahas terkait risiko usaha tani mangga klonal 21 di Desa Ororo Ambawetan. Di bawahnya bisa terlihat bahwasannya terdapat diagram tulang ikan terkait risiko produksi. Di mana risiko produksi yang dihadapi petani mangga klonal 21 ini menyebabkan kualitas mutu buah mangga klonal 21 itu menjadi menurun, sehingga hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan petani. Kemudian selain dari kualitas mutunya, keadaan curah hujan ini yang tidak menentu itu juga dapat menyebabkan kelengasan tanah yang menyebabkan terhambatnya perkembangan muncul bunga pada tanaman mangga. Sehingga kenapa pada resiko produksi ini dapat disebabkan oleh salah satunya itu karena keadaan curah hujan yang tidak menentu. Kemudian yang pembahasan kedua yaitu terkait bagaimana manajemen risiko usaha tani mangga klonal 21 di Desa Ororo Ambawetan. Nah, untuk bentuk upaya pengendalian risiko yang dihadapi oleh petani ini, petani melakukan dengan cara penyemprotan. Penyemprotan ini dilakukan setiap 2 kali dalam seminggu, atau biasanya para petani itu melakukan penyemprotan setelah lahannya itu diguyur hujan. Jadi misalkan kalau hujannya itu sekarang, besoknya itu petani akan melakukan penyemprotan. Kemudian untuk bentuk upaya pengendalian risiko pada produksi yang dilakukan oleh petani untuk mengatasi hama dan penyakit yang menyerang pada pohon mangga klonal 21 itu dilakukan dengan mencegahnya dengan menggunakan pestisida. Selain menggunakan pestisida, petani juga membuat perangkap atau yellow trap itu untuk
merangkap hama lalat buah. Selain itu juga petani juga melakukan pengendalian dengan membungkus buah mangganya agar tidak terserang oleh hama. Next. Nah, untuk penutupnya, resiko usaha tani yang dihadapi oleh petani mangga kolonel 21 di Desa Rorombowetan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan tergolong ke dalam resiko produksi, di mana resiko yang dihadapi berupa musim penghujan yang tidak menentu, kemudian ada serangan hama, dan minim penghantuman yang akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan petani mangga kolonel 21. Dan yang kedua, yaitu manajemen risiko usaha tani mangga kolonel 21 yang dilakukan oleh petani di Desa Rorombowetan, Kecamatan Rembang, berupa melakukan penyemprotan obat, pestisida, serta membuat perangkat hama dan penyakit. Hal tersebut dilakukan agar petani mangga kolonel 21 dapat meminimalisir terjadinya risiko di masa yang akan datang. Next. Nah, berikut untuk referensi yang kami gunakan dalam menyusun laporan penelitian yang kami ambil. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait laporan penelitian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.